Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya pagi ini? Baik, pagi ini kita akan membahas tentang perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana perilaku kita sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari, ya. Norma yang 4 itu ya, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Juga norma agama ya. Jadi norma-norma yang 3 itu, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum akan selaras apabila pelaksanaannya dilandasi dengan nilai ketuhanan ya. Nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Jadi manusia sebagai makhluk hidup dan berada di tengah masyarakat sekaligus menjadi warga dan anggota masyarakat yang bersangkutan sudah merupakan kelaziman ya, bahwa dalam satu masyarakat ada norma atau aturan yang berlaku. Jadi aturan tersebut wajib ditaati oleh semua warga negara atau semua masyarakat ya, yang hidup di lingkungan tersebut. Jadi ketaatan itu adalah sikap atau patuh ya terhadap aturan. Jadi untuk membina sikap dan patuh terhadap aturan ada beberapa membina sikap dan peraturan dan budaya itu ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama itu budayakan rasa malu ya. Jadi seperti yang ada di gambar di atas atau yang ada di gambar di sebelah kiri. Ini adalah gambar suatu pelanggaran yang dilakukan oleh anak sekolahan ya. Karena mereka sebenarnya belum boleh membawa kendaraan bermotor, dan mereka juga naiknya bukan berdua tetapi bertiga ya. Malahan yang berdua itu yang diboncengnya itu tidak memakai helm. Jadi di sini bisa kita lihat atau kita ambil hikmah dari gambar di atas. Gambar tersebut itu malu jika melanggar aturan. Jadi kita harus memiliki sikap ya, sikap malu terhadap masyarakat jika kita melanggar aturan. Misalnya kalau di sekolah, misalnya kita malu datang terlambat ya, malu terlambat mengumpulkan tugas. Jadi itu adalah tujuan dari hal tersebut adalah membina sikap ya dan budaya kita agar sesuai dengan perilaku kita sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian gambar di sebelah kiri itu ada gambar budaya tertib ya. Jadi apa maksud dari gambar tersebut? Itu membiasakan kita bersikap ya, bersikap tertib dimanapun kita berada ya. Seperti contohnya ini gambarnya antrian ya, misalnya antrian mengambil apa nomor antrian, misalnya berobat kan dan lain sebagainya. Jadi kita harus memiliki budaya tertib ya. Jadi biasakan diri kita untuk selalu tertib ya. Kemudian yang ketiga itu budaya bersih. Pada gambar di HP atau di laptop antum dapat kita lihat bahwa ada seorang siswa yang sedang mengerjakan latihan ataupun mengerjakan ujian. Jadi siswa tersebut melihat buku paket atau catatan ya. Jadi dia tidak jujur orangnya. Jadi maksudnya itu adalah tujuan dari budaya bersih itu adalah sikap untuk berkata dan berperilaku jujur ya, dan bersih dari tindakan-tindakan kotor ya. Jadi antum lihat di layar HP antum, seorang siswa tersebut tidak jujur ya, tidak jujur orangnya. Jadi itulah contoh yang bisa membina sikap dan budaya. Yang pertama itu harus malu, budaya malu, memiliki budaya tertib dan juga budaya bersih. Ya, jadi dalam kehidupan sehari-hari masih banyak ditemukan perilaku yang tidak patuh terhadap norma ya. Jadi ada beberapa penyebab. Jadi kepatuhan terhadap norma itu masih rendah. Kenapa? Ada beberapa penyebab atau faktor. Yang pertama itu faktor pribadi ya. Faktor pribadi itu berkaitan dengan
sifat dan karakter dalam diri sendiri. Jadi memang lahir dari sendirinya ya. Yang belum memiliki kesadaran. Antum belum, kalau faktor pribadi ini tidak dipengaruhi oleh orang lain, itu memang seseorang tersebut belum memiliki kesadaran untuk berlaku taat aturan ya, atau jujur. Jadi itu faktor yang pertama. Kemudian faktor yang kedua itu adalah faktor lingkungan. Jadi pengaruh lingkungan itu sangat luar biasa ya. Jadi lingkungan kehidupan baik keluarga maupun masyarakat yang belum memberikan daya dukung terhadap pembentukan watak pada patuh aturan. Jadi misalnya antum berada di lingkungan yang tidak bagus ya, selalu melanggar aturan, bahkan banyak preman-preman yang ada di sana. Jadi itu bisa terpengaruh terhadap antum ya, perilaku sehari-hari. Ya, maka antum cari dukungan terhadap lingkungan yang bisa membantu antum untuk bisa beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan norma-norma yang ada di Indonesia. Oke. Sampai di sini pembahasan kita hari ini. Semoga antum bisa memahaminya, bagaimana sikap kita terhadap norma-norma di Indonesia ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.